Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai chapter 5, yaitu perusahaan dagang. Dengan saya Nadia Stiolandari dengan NPM C0C025011 dan rekan-rekan saya Priski Masyaulia dengan NPM channel 25034. Dengan saya, Dea Ailostari dengan NPM C0C025020. Merchandising Company adalah perusahaan yang sumber utamanya berasal dari transaksi jual beli persediaan barang dagang atau inventory. Biasanya dicatat sebagai sales revenue atau sales. Di perusahaan jasa biasa dicatat sebagai service revenue. Di perusahaan dagang juga terdapat dua kategori beban. Yang pertama COGS dan yang kedua operating expense. Yang pertama COGS. COGS atau Cost of Goods Sold adalah total biaya atas persediaan barang dagang yang terjual selama periode akuntansi. Dan yang kedua, Operating Expense adalah total berbagai macam biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti beban sewa, beban utilitas, beban gaji, dan sebagainya. Jika dijabarkan dalam net income adalah sebagai berikut. Sales revenue dikurang dengan COGS maka akan menghasilkan gross profit. Jika dikurangkan lagi dengan operating expense maka akan mendapatkan net income atau net loss. Di perusahaan dagang juga kita akan menemukan akun inventory atau persediaan. Dan ada dua macam pencatatan persediaan, yaitu yang pertama periodik dan yang kedua perpetual. Perpetual adalah perusahaan yang menentukan COGS-nya setiap terjadi transaksi, dan periodik adalah perusahaan yang menentukan COGS-nya setiap akhir periode akuntansi. Good in transit ada dua. Yang pertama itu shipping point. Shipping point adalah kepemilikan atas barang berpindah ke pembeli sejak barang keluar dari gudang penjual. Beban angkut ditanggung oleh pembeli. Kedua, destination point. Destination point adalah kepemilikan atas barang berpindah ke pembeli sejak barang sampai ke gudang pembeli. Beban angkut ditanggung oleh penjual. pada transaksi penjualan di penjualan barang persediaan dagang. Pada metode perfektual, jurnalnya itu ada dua. Yang pertama, cash atau accurate receivable pada sales revenue untuk melihat harga jual dari barang tersebut. Dan yang kedua yaitu cash of goods sold pada inventory untuk melihat nilai cash of goods sold-nya pada barang yang dijual tersebut. Dan yang pada metode periodik itu hanya ada satu jurnal, yaitu cash pada accurate receivable pada sales revenue. Dan yang kedua itu ada beban angkut penjualan. Di metode perfektual dan periodik itu jurnalnya sama, hanya ada satu, yaitu breakout pada cash. Yang ketiga yaitu retur penjualan. Pada retur penjualan di metode perfektual itu ada dua jurnal. Yang pertama yaitu sales return pada sales return and all accounts pada cash atau accurate receivable. Dan yang kedua yaitu inventory pada cash of goods sold. Dan pada metode periodik itu hanya ada satu jurnal, yaitu sales return and all accounts pada cash atau accurate receivable. Yang keempat yaitu diskon penjualan. Di diskon penjualan pada metode perfektual dan periodik itu jurnalnya sama, hanya ada cash di debit, diskon di debit, dan accurate receivable di kredit. Namun, perlu dicatat pada retur penjualan, apabila barang yang dikembalikan itu karena barangnya rusak, cacat, atau hal lainnya, maka transaksinya itu dicatat sesuai dengan fair value. Dan apabila dikembalikan bukan karena cacat atau rusak atau sebagainya, maka dicatat sesuai dengan cost-nya. Dan apabila barang tersebut tidak dikembalikan namun mengurangi harga jual, maka tidak perlu dicatat di jurnal inventory pada cash of goods sold. Baik, itulah tadi video penjelasan mengenai chapter 5 yaitu perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.